Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin min huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah kita bersumpah dengan bulan suci Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Semoga bulan suci Ramadan ini dapat kita manfaatkan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, karena banyak sekali amalan-amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik di antara Ramadan-Ramadan sebelumnya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya, Marjana, untuk menemani Ibu Bapak sekalian. Tentu saja di acara Pustaka Berkah spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama Bank Mega Syariah tentu saja, dan didukung oleh jaringan Prima. Di pertemuan yang spesial ini saya tidak sendiri, alhamdulillah bersama-sama kita sudah hadir guru kita, narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Amani Lubis, ya, singkatnya begitu loh ya, LCMA. Kenapa luar biasa? Selain Bu Amani ini mantan rektor di UIN, dan rupanya ini adalah rektor perempuan pertama ya Prof? Ya, di UIN. Ya. Kemudian beliau juga lahir di Kairo, menamatkan S1 di Kairo, kemudian sekarang menjadi ketua di MUI, khususnya bidang perempuan, remaja dan keluarga, dan juga aktif di Maimunah Center. Nanti kita akan bicara apa itu Maimunah Center, dan kabarnya Prof ini juga sangat giat, sangat aktif untuk kegiatan yang terkait dengan pembebasan Palestina. Perlu ya Prof? Gimana Prof kabarnya? Insyaallah. Alhamdulillah baik saya, terima kasih Pak. Ya. Baik Prof, tadi salah satu kegiatannya adalah Maimunah Center, itu rupanya adalah juga ada kaitan dengan Al-Aqsa. Nah mungkin Prof bisa dijelaskan kegiatan-kegiatannya terkait dengan Maimunah Center, dan kemudian bagaimana posisi Al-Aqsa, posisi Palestina ini bagi kita umat Islam khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Marjana. Alhamdulillah. Ya, terima kasih saya sudah diundang ke forum yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, saya mengucap salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan direksi semua dari Bank Mega Syariah dan seluruh jajaran di Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, saya lihat di sini juga wajahnya ceria-ceria, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Semoga di hari yang bahagia ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang Palestina ini adalah hal yang menggugah kita semua. Kadang kita sedih, bisa kita menangis melihat apa yang terjadi di Palestina. Nah, kewajiban kita semua untuk melihat apa yang terjadi di sana. Jangan tidak peduli. Kadang di medsos itu suka dilebih-lebihkan ya. Karena kecanggihan teknologi sekarang, gambar-gambar bisa dipadu sehingga tadinya tidak, misalnya cuma ada satu bom bisa jadi 10 gitu digambarkan di medsos. Bahwa begini sudah gawat. Yang tadinya misalnya rumah beberapa yang runtuh tapi sudah difoto dengan drone, sepertinya seluruh kawasan sudah hancur, bikin kita semua putus asa. Sepertinya kekuatan lain itu lebih kuat dan kita ini sangat lemah, dan kita sepertinya kok tidak dibantu oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak demikian, bahwa kita tetap optimis di suatu kawasan di belahan dunia dimanapun, insya Allah umat Islam dibantu oleh Allah,
Dan kita umat Islam juga wajib mengetahui situasi di sana, kemudian kita bantu semampunya, bahkan juga kita harus membantu dengan sekuat tenaga kita, insya Allah. Nah, Maimunah Center adalah bagian dari Aqsa Working Group yang sudah sangat terkenal, itu membangun rumah sakit, membantu bantuan kemanusiaan tidak terputus ke Gaza dan juga ke Palestina, tepi barat secara umum Palestina ya. Walaupun kita jauh dari Indonesia, Palestina dan Indonesia jauh ya, tapi dulu semangat orang Indonesia mau berjihad ke sana katanya, melawan kaum Zionis yang tidak adil itu, yang menindas, dan bahkan terakhir di Gaza itu terjadi genosida. Genosida adalah niat buruk untuk menghabisi satu etnik tertentu. Di kawasan Palestina, di Gaza, etniknya semuanya Palestina, suku Palestina atau suku bangsa Palestina mau dihabiskan semuanya, dihabisi oleh orang Yahudi ya, Zionis yang sangat kejam terhadap warga Palestina. Itu mau dihabisi. Nah, dengan demikian kita harus, dulu orang Indonesia mau berjihad ke sana dengan juga mau mengangkat senjata, tetapi akhirnya dengan pikiran yang tenang dan juga dibantu fatwa dari para ulama bahwa tidak wajib perang ke sana secara fisik. Kita tidak boleh ke sana. Justru karena kita akan nanti mencelakakan diri sendiri kalau kita ke sana. Kita tidak tahu alam di sana yang gersang, atau kalau musim dingin seperti sekarang salju tebal dan sangat dingin. Orang Indonesia tidak terbiasa. Justru kita ke sana mencelakakan diri. Jadi makanya ada fatwa para ulama tidak usah kita ke sana. Tapi kita bantu makanan, selimut, tenda-tenda, obat-obatan, membangun kembali kota yang sudah dihancurkan, membangun kembali kawasan yang sudah runtuh semuanya. Jadi kita bisa bantu dengan segala hal. Nah, tapi tema kali ini untuk khusus kepada saya itu kepada perempuan ya. Nah, bagaimana mengenai perempuan ini khususnya, Prof? Apa yang bisa dilakukan perempuan untuk terkait dengan Palestina ini ya? Isu sekarang adalah tentang bagaimana kita bisa membantu Palestina. Warga Gaza yang baru melihat buminya dihancurkan oleh kaum Zionis, maka kewajiban kita adalah tentu menambah kesadaran. Kalau dari segi hati orang perempuan pasti sudah iba melihat itu. Pasti kita sudah secara kodrat itu kalau melihat yang dihancurkan, ada penghancuran, penganiayaan, ada tangis pilu, kaum perempuan, anak-anak, orang tua, di sana kita pasti tergugah dan ingin sekali membantu. Itu sudah tabiat dari perempuan, betul ya, begitu ya. Nah, jadi karena perempuan juga dalam kodratnya juga dia membantu, melayani, mengobati, memberi semangat, itu sudah tabiat dari perempuan. Maka ketika melihat orang-orang yang putus asa, tidak bisa hidup layak sebagaimana manusia lainnya atau sebagaimana kita di negeri kita, maka kita harus membantu. Jadi perempuan secara kodrati dia pasti akan membantu Palestina. Maka bagus, sudah cocok itu kalau Aqsa Working Group dengan kelompok perempuannya bikin Maimunah Center. Kemudian Maimunah Center akan membangun rumah sakit ibu dan anak. Masya Allah, rumah sakit ibu dan anak. Dan itu belum ada di sana, Prof? Iya, tidak ada di seluruh, bukan hanya di Palestina, di seluruh dunia Arab itu tidak ada yang namanya rumah sakit ibu dan anak. Mustashfa al-ummu wa tifl itu tidak ada. Karena selalu kalau rumah sakit itu rumah sakit umum atau rumah sakit anak. Jadi ibu-ibu di sana sebenarnya di rumah sakit umum. Ada rumah sakit khusus melahirkan. Iya, jadi rumah sakit lil wiladah namanya, Mustashfa al wiladah, artinya hanya membantu untuk melahirkan.
Setelah melahirkan 2-3 jam, 4 jam disuruh pulang. Bukan hari, bukan berapa hari, berapa Iya, jam langsung berapa pulang? jam. Masya Allah. Bahkan kalau dari Bapak Insinyur dari Aqsa Working Group yang membantu membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, itu dia menyaksikan sendiri hanya 1 jam. Ibu melahirkan, 1 jam kemudian langsung suruh suruh keluar. Suruh pulang karena kalau melahirkan memang bukan dianggap sakit, karena itu dianggap proses alami. Kalau memang tidak ada sakit lainnya, proses alami melahirkan, bayi sehat, ibu sehat, penyembuhan di rumah, ya langsung pulang. Nah kalau di Indonesia mungkin ini agak aneh ya. Nah makanya bagus dari Maimunah Center mengupayakan rumah sakit ibu dan anak. Kemudian di Palestina juga langsung menanggapi ini dengan memberikan izin. Kita sudah dari tahun lalu memberi izin, memperoleh izin dari November ya, dari Mei tahun 2024 sudah minta izin, kemudian November sudah ada izin dan bahkan sudah diberi lokasi lahan 5.000 meter di Gaza City. Ini sangat positif tanggapannya dari pemerintah lokal di pemerintah Gaza, bukan lokal ya, pemerintah Gaza sangat positif. Ya. Masya Allah. Ini dengerin nih teman-teman insan Mega Syariah perempuan. Ternyata perempuan juga bisa banyak berbuat untuk perjuangan saudara-saudara di Palestina. Tidak hanya dominasi oleh kaum laki-laki. Nah, Prof, kalau kita bicara Palestina kan tidak bisa dilepaskan dengan Aqsa, Masjidil Aqsa tentu saja. Nah, bagaimana kaitannya Palestina dan Aqsa dan kemudian seberapa penting Aqsa itu bagi kita umat Islam? Boleh dijelaskan, Prof? Agama Islam punya peran fokus ke Palestina adalah karena Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama. Dengan demikian kewajiban kita. Tapi kawasan itu jadi rebutan agama-agama yang lain. Namun dalam sejarahnya kita pernah, sejarah Islam ya, pernah berdamai kok. Di masa pemerintahan Islam pernah berdamai, semua agama hidup damai di Palestina di bawah kekuasaan Kesultanan Islam. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi sudah menguasai wilayah tersebut. Tapi sebelumnya juga Umar Ibn Al-Khattab ya yang pernah membuka sampai ke Palestina, khalifah kedua umat Islam sampai ke Palestina, bahkan diberi kunci kota Yerusalem kepada Umar. Ya, jadi dalam sejarahnya memang penting. Sekarang dengan adanya Zionis ya, maka sepertinya lokasi kawasan Palestina itu sudah mulai diganggu sehingga umat Islam mulai tersisih dari sana. Tapi kita bisa upayakan dengan berbagai strategi biar kehidupan damai kembali lagi di sana. Maka perempuan, ya saya sampaikan lagi bahwa perannya penting untuk mendukung moral dan juga material terhadap isu Palestina ini. Masya Allah. Jadi kita sudah mengetahui betapa pentingnya Palestina, khususnya karena di dalamnya ada Masjid Aqsa. Bahwa Masjid Aqsa itu disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Masjid Aqsa adalah kiblat kita yang pertama sebelum Masjidil Haram. Kemudian ketika Rasul berisra Mi'raj itu juga start dari Qubatus Sakhra di Masjidil Aqsa. Jadi begitu pentingnya Al-Aqsa dan Palestina bagi kita semua. Dan kemudian tadi sudah mulai diungkap mengenai bagaimana peran perempuan untuk pembebasan Aqsa. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bro, karena masih banyak beberapa yang kita bisa kupas dari sana. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Assalamualaikum insan BNS. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berinfak dan bersedekah. Ayo berinfak dan bersedekah dengan mudah lewat fitur M Syariah.
untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza. Caranya, tinggal buka aplikasi M-Syariah, pilih menu Ziswaf, lalu pilih infak atau sodako. Pilih lembaga donasinya yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza. Lalu masukkan nominalnya, terakhir klik selanjutnya dan bayar. Info selengkapnya bisa dicek di www.megasyariah.co.id dan semoga setiap amal sedekah yang kita berikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Sangat mulia ayat ini. Seorang yang mengerjakan amal saleh, perbuatan positif apapun di dunia ini, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah, surat An-Nahl ayat 97 ini memberikan kita tanggung jawab bahwa laki-laki dan perempuan membangun negeri akan diberi pahala yang sama, ya, bahkan dilebihkan lagi karena akan diberikan kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Palestina membutuhkan uluran tangan kita. Alhamdulillah Bank Mega Syariah bekerja sama dengan Maimunah Center dan ada upaya untuk donasi. Mari kita bantu keluarga kita, sanak famili yang ada di Palestina. Kita bantu melalui donasi Bank Mega Syariah, dan ini kita Bank Mega Syariah ya dengan nomor rekening 1003379790506 dan dengan kode bank 506 tadi ya, atas nama Maimunah Center. Untuk itu saya himbau baik karyawan-karyawati di Bank Mega Syariah maupun masyarakat secara umum, semua bangsa Indonesia khususnya perempuan, melalui rekening ini kita bisa membantu. Apa yang bisa kita perbuat dengan dana yang ada? Pertama, kita membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza City. Berikutnya kita menjadi tergugah untuk sama-sama memberi wawasan tentang apa itu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina, keutamaannya dalam sejarah Islam dan juga bagi umat Islam di masa kini. Ternyata kita bisa bersatu dalam upaya langkah perdamaian untuk Palestina dan membangun kembali Palestina. Maka kita harus bersolidaritas. Jadi empati, solidaritas, saling tolong menolong, bersedekah, berinfak, zakat, wakaf untuk Muslim di Palestina ini sangat mulia. Tadi Allah menjanjikan akan memberikan kehidupan yang layak, yang bagus, yang baik bagi kita. Kita nggak boleh hitung-hitungan ya, kadang orang perempuan suka hitung-hitungan. Hari ini sudah mengeluarkan untuk belanja, untuk sekolah, untuk transportasi dan lainnya. Lalu sepertinya kok tidak ada tersisa ya untuk sedekah. Jangan demikian. Kita percaya ada Allah memberi berkah bagi semua yang kita miliki. Beri keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan harta. Maka infakkan dengan ikhlas. Berapapun yang bisa membantu Muslim di manapun. Tapi dalam keadaan ini Palestina kita perlukan untuk dana Palestina ke sana kita perlukan untuk bisa
membangun kembali Palestina. masyarakat di sana. Ya. Masya Allah. Jadi laki dan perempuan diberikan tanggung jawab yang sama di dalam Al-Quran tadi, Prof, Betul, ya? sama, betul. Nah, mungkin Prof bisa di-split sedikit, Prof. Realnya untuk perempuan yang bisa jadi pembeda dengan laki itu apa yang bisa dilakukan perempuan, Prof? Ya. Baik, kalau sekarang ini adalah tentu wawasan begini, bahwa kita sesama perempuan harus mengenal apa yang terjadi di Palestina, kondisi apa di sana, kita berempati. Jadi kita lihat kondisi perempuan yang gak punya baju, gak punya jilbab, tidak punya selimut untuk menutupi diri dari cuaca dingin. Kita harus berempati. Berapapun sedekah tentu akan sampai insya Allah ke sana. Ditambah dengan kita membaca keutamaan wilayah Palestina, kemudian dari seluruh masyarakat di semua lini, baik di bidang pendidikan. Jadi saya juga ditanya oleh orang Palestina, apa yang ibu sudah lakukan kepada Palestina sebagai perempuan? Saya bilang saya pengajar, saya sudah lebih 30 tahun menjelaskan tentang keutamaan Palestina di kelas, karena saya memang mengajar politik ya di kelas. Jadi tentu isu Palestina dengan konflik dengan Zionis itu pasti sudah terlintas. Termasuk di sana. Ya, paling minimal kita juga berempati, saling kalau ketemu orang Palestina kita katakan nyatakan prihatin, solidaritas, dan kita nyatakan mereka itu adalah orang-orang yang hebat, yang semangat, yang dengan ketangguhan mereka mempertahankan negerinya menjadi pelajaran buat kita. Kita juga harus mempertahankan negeri kita, bahkan membangun negeri kita. Ya, kita saling belajar dari segi itu ya. Meningkatkan nasionalisme, meningkatkan empati, solidaritas, tentu itu bisa kita belajar, saling belajar dengan dari dua negara ini. Ya, jadi paling tidak jangan sampai kaum perempuan menjadi acuh atau tidak peduli, Prof, ya, nomor satu. Kemudian ada empati, kemudian kita bisa bersedekah dalam bentuk seberapapun dana kita, baik untuk saudara kita di Palestina, untuk pakaiannya, makanannya, dan lain-lain. Dan tentu yang juga jauh lebih kuat, lebih penting adalah apa? Mengkampanyekan, mengajak. Karena kalau ngajak perempuan beda nanti, gaungnya beda, Prof, ya. Ya, insya Allah nanti akan dampaknya akan beda. Jadi luar biasa sekali perempuan memiliki tanggung jawab dan posisi yang sama dengan laki-laki. Tentu masih banyak hal menarik lainnya yang bisa kita gali, kita pelajari dari Prof Amani. Maka insan Mega Syariah sekalian, jangan kemana-mana, tetap bersama di Pustaka Berkah spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama Bank Mega Syariah, dan tentu saja didukung oleh jaringan Prima. Insan Mega Syariah pergi haji nggak perlu nanti. Semua generasi apapun bisa kesempatan untuk berhaji. Kamu bisa mulai menabung di M Syariah yang akan mendapatkan hadiah sajadah, cash reward atau voucher belanja senilai Rp50.000. Ayo buka tabungan haji digital dan download M Syariah sekarang juga. Prosesnya dijamin mudah, easy. Info selengkapnya hanya di www.megasyariah.co.id. Masih bersama kami di Pustaka Berkah spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama Bank Mega Syariah. Subhanallah, kita sudah banyak mendengar, banyak belajar, dan juga tadi ada satu ayat Al-Quran, betapa pentingnya sejajarnya laki dan perempuan untuk melakukan perbaikan dari Prof Amani. Dan ayat tersebut juga menguatkan kita bahwa semua kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembangunan, perbaikan, dan menolong sesama. Nah, sebelum ke closing statement, Prof, karena kita sudah menjelang di akhir, saya akan bacakan kuis untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang
melihat atau mendengarkan lewat jaringan YouTube, ini adalah kuisnya. Ada hadiah menarik, ya. Kuis ini pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa saldo M Syariah senilai 100.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Jangan lupa jawab di kolom komentar YouTube Bank Mega Syariah dengan format nama lengkap, akun Instagram, kemudian domisili dan jawabannya. Inilah pertanyaannya. Peristiwa apa yang menunjukkan pentingnya Masjidil Aqsa bagi umat Islam? Pilihannya A. Isra Mi'raj, B. Hijrah ke Madinah, C. Perang Badar, yang D. Fatu Mekah. Silahkan dipilih dan jawabannya di kolom komentar channel YouTube Bank Mega Syariah. Baik, kita akan mendengar closing statement dari kesimpulan dari agenda kita hari ini. Prof. Amani, disilahkan. Baik, terima kasih. Hari yang sangat istimewa, kita memperoleh berkah dari bulan Ramadan ini. Banyak kuis ya Pak ya, dan judul tema programnya juga Pustaka Berkah. Subhanallah, menggugah kita untuk membaca. Pertama membaca Al-Quran, kedua membaca sejarah Islam, ketiga membaca fenomena sosial yang ada di sekitar kita sehingga kita makin membuka ruang, lingkup untuk kita bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa membantu, bisa menebar kebaikan, bisa menebar perdamaian, kasih sayang dan apapun semua insya Allah. Untuk itu ayat Al-Quran mengundang kita juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Mari kita saling tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong untuk keburukan. Karena keburukan tentu itu akan berkait sama setan. Setan sangat banyak cara untuk menggoda kita, apalagi dengan teknologi yang ada sekarang ini bisa mengelabui, ada hate speech, ada hoax dan lain-lainnya. Untuk itu mari kita yakinkan berita yang kita peroleh supaya kita juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita sudah ketahui. Dengan tolong menolong kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina, membangun kembali Gaza City yang sudah hancur, membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza City, sehingga kita bisa berkiprah untuk kebaikan. Dimanapun kebaikan kita tanamkan, insya Allah akan kembali pahala, kembali kebaikan dan keberkahannya untuk kita sendiri. Maka kalau sedekah dan berwakaf dan serta juga program yang sangat positif, tentu itu akan kembali dan juga bahkan kita akan mendapatkan lipat ganda dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari menyumbang berapapun di Bank Mega Syariah dengan kode bank yang sudah tertera, kita akan memperoleh kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih bisa menyampaikan ini dalam forum yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ridhonya kepada kita semua sehingga kita menjadi umat yang saleh dan juga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, di bulan yang penuh berkah ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Satu, betapa pentingnya Masjidil Aqsa dan Palestina buat kita, dan kita digugah untuk saling tolong menolong kepada sesama, dan kemudian Ramadan ini menjadi momentum yang luar biasa untuk kita berbuat kebaikan. Sekali lagi terima kasih Prof. Amani atas ilmunya, sharingnya hari ini yang luar biasa buat kita semua. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Mari kita semua bersiap untuk berbuka, tentu saja yang sudah nanti waktunya. Kemudian kita persiapkan karena Ramadan masih cukup panjang agar kita bisa memaksimalkan berbagai amalan untuk kebaikan kita semua. Sampai jumpa lagi di Pustaka Berkah spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama Bank Mega Syariah. Acara ini didukung oleh Jaringan Prima. Sampai bertemu di episode berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Bank Mega Syariah yang berbahagia, penuhi kebutuhan belanja, travel, serta entertainment dengan kartu Syariah Card, yaitu kartu kredit berbasis syariah. Nikmati promo menariknya dengan diskon sampai dengan 500.000 selama bulan Ramadan. Kamu bisa belanja di merchant-merchant yang ternama, offline maupun online, seperti Blibli, Shopee, Tokopedia, CGV, Tiket.com, Traveloka, hingga Bluebird. Periode berlaku 25 Februari 2025 sampai 31 Maret 2025. Segera apply Syariah Card sekarang juga. Informasi lengkapnya ada di www.megasyariah.co.id.